Ini kaitannya dengan zikir apa itu bukan zikir ya, zikir anfus itu Ustaz. Zikir Iya, iya. anfus, terus kemudian keadaan kita yang kemudian merasakan uh, ini badan itu seperti mati gitu Ustaz. Jadi apa? Terasa itu uh, tangan itu kayak berpisah dengan diri kita. Jadi ini itu bukan bagian dari diri kita gitu. Jadi kita seolah-olah tidak bisa menggerakkan tangan, seolah-olah gitu. Jadi Iya. kalau itu posisi seperti itu, terus kemudian sampai ke ringan seluruh tubuhnya itu seluruh tubuh gitu. Iya, iya, Maksudnya iya. apakah prosesnya seperti itu atau bagaimana? Karena ini saya kan belum pernah Ustaz. Itu saya Iya, udah oke. Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita. Zikir nafas atau zikrul anfus, fitanafusil anfus. Atau mungkin zikir sir, ya, zikir khafi yang lain. Memang teman-teman, zikir-zikir khafi, terutama zikir khafi atau zikir anfus yang dikerjakan dalam waktu khusus, malam terutama ya, di kamar khusus, ya atau tidak malam tapi di kamar khusus, fokus, akan bereaksi seperti itu. Tapi itu tidak boleh dikerjakan dalam konteks sholat syarat loh ya. Sholat yang syar'i itu kan harus menyeimbangkan antara kesadaran akal pikiran dengan rasa. Karena kita dituntut memahami hadir kepada Allah lewat apa yang kita baca. Dalam konteks sholat secara syariat punya aturan sendiri. Zikir secara syariat punya aturan sendiri. Yang kita sudah tahu semua. Nah, adapun zikir di luar sholat syariat yang sunnah dan yang wajib, ya, ya contohnya zikir anfus yang ditanyakan Pak Abrol tadi. Orang kalau zikir nafas dan sudah biasa di tengah kebiasaannya tadi diberi enjoyitas oleh Allah, fokus sekali ya, tingkat fokusnya tinggi sekali. Sehingga ada rasa seakan-akan badan kasarnya tidak bisa dirasakan oleh dia. Badan wadahnya ini loh, badan jasmaninya itu loh, seakan-akan tidak dirasakan oleh dia. Ya, bukan seakan-akan, itu memang tidak dirasa. Kenapa? Karena memang hati, pikiran yang menjadi instrumen inti dari jiwa, dari diri, itu dalam keadaan itu khudur banget ke Allah, hadir banget kepada Allah, lurus banget pada Allah, totalitas banget kepada Allah. Nah, bersamaan totalitasnya inilah maka kemudian dimensi zahir terkalahkan. Dimensi zahir terkalahkan. Nah, termasuk dalam keadaan begitu saya yakin nyamuk pun gigit nggak bisa dirasa oleh si pezikir yang sudah total ini. Gatal-gatal yang biasanya sebelum masuk ke zona yang belum fokus tingkat tinggi ini masih dirasakan. Saat sudah fokus tingkat tinggi, gatal-gatal yang ukuran biasa sudah nggak bisa dirasa. Suara-suara kecil yang bisa didengar oleh keadaan fokus yang masih rendah, masih kedengaran, tapi fokus yang tingkat tinggi, kehuduran yang tingkat tinggi, kekhusyuan yang tingkat tinggi akan oleh Allah dibuat tidak kedengaran oleh indrawi zahir. Kenapa? Karena terkalahkan oleh fokusnya jiwa, fokusnya ruh, fokusnya hati pikiran yang relatif total kepada kepada Allah tadi. Ya memang begitu. Keadaan-keadaannya seperti itu. Nah, kita ini idealnya teman-teman dengan sering-sering membiasakan itu akan mendapat hal-hal seperti itu tuh nanti. Iya.
Ya kan teman-teman, saya kan udah diberi banyak pengalaman sendiri-sendiri oleh Allah. Oh begini ya efeknya itu. Kalau kita zikir khafi termasuk zikir nafas itu fokus ke Allah. Pejamin mata. Ini zikir sifatnya khusus, nggak ada masalah. Kalau teman-teman sholat ada aturan secara fikih. Dalam sholat harus menyeimbangkan antara rasa dan kesadaran. Rasa dan kesadaran mengendarai bacaan untuk hudur ke Allah, tembus ke Allah. Kalau sholatnya syariat begitu. Nah, kalau sholat di luar syariat, maksudnya zikir yang sifatnya umum, kayak Pak Abrol tadi, udah nggak ada masalah lagi. Kalau bisa sehudur-hudurnya, sefokus-fokusnya, sehusuk-husuknya, sehingga terasa dimensi zahir ini hilang. Yang wujud tinggal kesadaran yang sangat dalam, ya toh, rasa yang menyatu dengan kesadaran, kesadaran yang menyatu dengan rasa total, menuju kepada sang wajibul wujud pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau sering-sering dilakukan nanti akan seperti itu gitu teman-teman. Ya, itu keadaan biasa bagi zikir-zikir seperti itu. Jadi bukan hal yang apa enggak, itu biasa. Nah, dari situ teman-teman kemudian dapat pengalaman spiritual ya. Oh, jadi kalau kita zikir ini begini ya, efeknya ya, reaksinya ya, ininya. Itu bisa bilang begitu kan karena sudah biasa menjalankan, melakukan. Dari biasa tadi dapat ilmu gitu loh. Pengalaman tuh artinya ilmu tah. Itu bisa ilmu dari laku. Nah, gitu Pak Bro ya, bisa dimengerti? Bisa, Allah. Iya, keadaan diri yang seperti Pak Bro lakukan dan seterusnya itu efek-efek normal. Ya, kalau Sayyidina Ali lebih lagi. Ya, saya menduga cerita dalam hadis Sayyidina Ali itu waktu sholat dipanah nggak kerasa. Itu mungkin sholatnya bisa jadi bukan sholat syariat. Tapi sholatnya sholat zikir dalam pengertian khusus umum. Nah, sebab kalau sholatnya syariat, dia harus menyeimbangkan kesadaran dan rasa. Insya Allah kepanah pun masih relatif terasa. Dugaan saya bisa jadi saya salah. Nah, atau mungkin sholat dalam pengertian fardu, di hadisnya kan nggak disebutin toh sholat apa gitu kan. Jadi yang masih menimbulkan asumsi-asumsi, tafsir-tafsir kan begitu. Ya, apa sholat apa nggak disebutin di situ. Tapi yang penting sholat. Nah, sementara sholat itu artinya luas. Dah paham ya? Ya Ustaz, insya Allah. Ya, oke, ya. Bahkan nanti begini, salah satu efek zikir nafas itu, Pak Abror, kayak apa ya? Kayak ruh itu terangkat keluar dari kepala, kayak ada rasa begitu, saking ininya bisa. Itu efek-efek biasa aja sih, efek-efek normal, efek-efek normal. Karena maksudnya begini, efek dari kuatnya apa ya? Nur zikir itu sendiri. Hubungannya dengan Allah gitu. Nah, itu efek normal, efek standar. Ya, yang penting hatimu tetap lurus pada Allah. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Kita persilahkan. Kita persilahkan yang lain. Ada pertanyaan? Yang lain? Enggak, yang lain kita persilahkan. Pak Safruddin ada pertanyaan? Bu Nelia? Umi Jia? Radi? Putri? Bu Aini? Pak Umar? Ada persilahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Radi.
Ya, ini dengerin walaupun banyak compang-campingnya nih Pak ya. Pak, kan ada tingkatan dari mulai amarah terus Iya. ke apa namanya Pak? Lawamah. Ya Pak. Nah, perpindahan dari satu ke satunya, misalnya saya saya merasa mendalami kan dengan tambahan zikir, tapi masih juga ada amarah, masih mungkin nggak Pak? Atau berarti dia sebenarnya belum naik, dia masih di amarah. Itu kali kira-kira Pak. Nah, terus selanjutnya Pak, sampai ke mutmainah juga masih akan timbul amarahnya kan gitu ya Pak. Oke. Amarahnya lebih terkendali yakinnya ya. Itu sebentar. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, ya ada pertanyaan dari amarah, ke lawamah, ke mulhamah, ke mutmainah dan seterusnya. Dalam konteks ini yang dimaksud Mas Randi bukan amarah dalam pengertian apa ya? Mungkin dari sisi marah ya, bukan amarah ya. Jadi dalam konteks nafsu amarah, salah satu contoh sifat negatif itu marah, apa masih muncul juga di lawamah, di mulhamah, di mutmainah dan seterusnya. Nah, kemungkinan itu bisa, Mas Randi. Kemungkinan itu bisa. Apalagi kalau marahnya marah karena Allah. Nah, jadi ada marah karena Allah loh Mas Randi ya. Ada marah yang karena Allah, ada marah yang setan. Ada dua. Marah itu ada dua jenis. Oh, ada karena ada Allah dua juga. jenis. Marah itu ada dua jenis. Ya, Kalau ya, kita sedang dalam keadaan hati yang bersih, pikiran yang bersih, hati dan pikiran, jiwa ini dikuasai totalitas rasa dan kesadaran Allah. Dan ada masalah yang memang secara syariat ya sah untuk marah. Itu marah. Hakikatnya marah yang muncul dari Allah. Ya. Nah, ada marah yang memang marah itu muncul dari setan. Kebanyakan 85% muncul dari sini. Nah, ini bagaimana ngukurnya? Ngukurnya tentunya dilihat aja hati dan pikiran kita. Hati pikiran kita kosong dari Allah. Ya toh, kosong, belum dari Allah. Setan masuk, menguasai kita dan kita mengikuti. Muncullah sifat ghadab, marah. Nah, ini karena ada kelemahan daya tahan jiwa kita, Mas Andi. Kelemahan jiwa kita. Nah, setan memanfaatkan kelemahan ini, dan kita sambut gayung, Ya. Nah, saat itu muncullah marah. Diri oleh Allah dibuat memang relatif lemah atau lemah di konteks ini, setan memanfaatkan kelemahan itu. Jadilah muncul sifat marah. Nah, kemungkinan itu ada, tapi kita bicara normatif ilmiahnya. Insya Allah semakin orang itu diberi faham oleh Allah tentang Allah, semakin diberi kefahaman dan kedalaman ilmu hati, ya pasti berkurang dong insya Allah. Apalagi laku zikirnya dan laku tauhidnya secara umum semakin semakin lebih bagus, semakin lebih bagus. Bersamaan semakin lebih mapannya laku tauhidnya itu, kan pembersihan hatinya semakin terus berjalan toh, Mas Randi. Gitu loh proses kerjanya. Nah, semakin proses pembersihan hati itu semakin sempurna, semakin bagus, semakin jalan. Tentunya sifat yang kelemahan kita yang gampang terpancing marah, kemudian setan memanfaatkan keadaan itu dan kita belum mampu diberi mengontrol itu. Nah, disinilah sejatinya ending-endingnya apa di sini? Ya ending-endingnya dalam proses kemantapan, kemapanan untuk laku tauhid itu sendiri. Nah itu proses. Dan proses setiap orang satu dan orang yang lain memang sangat berbeda-beda. Sangat berbeda-beda. Tapi insya Allah lah saya yakin dalam perjalanannya pasti ada pengurangan-pengurangan. Ya toh, kalau sebelum belajar tauhid, sebelum belajar ilmu hati, ya toh, sebelum belajar TN, ayat-ayat tauhid, hadis tauhid, sebelum banyak berzikir dan istiqomah, mengistiqomahkan zikir,
Ini bahasa candanya, sehari mungkin marah 10 kali atau 5 kali, setelah ini mungkin ya dikurangilah oleh Allah. Yang asalnya 10 kali tinggal 3 kali kan lumayan toh, ya toh? Gitu Mas Randi ya. Yang asalnya 5 kali tinggal 2 kali setengah kan lumayan tuh, ya. Nah, itu proses. Tapi kita teman-teman dan Mas Randi bisa melihat dalam dirimu itu reaksi di hatimu, di pikiranmu kayak apa sih? Reaksinya masa masih sama persis dengan yang dulu? Coba dilihat. Yang bisa lihat teman-teman sendiri. Ya, alhamdulillah lah sudah ada perubahan walaupun berapa persen lah. Berapa persen kan berubah berarti. Di situ ada kemajuan. Alhamdulillah ada. Ya, nah, Pak. Karena kemajuan ini juga sangat-sangat dipengaruhi tingkat kefahaman kita, pengertian kita, kesadaran kita, rasa kita, zikir kita, keistiqomahan kita. 3 sisi ini sangat berpengaruh besar Mas Randi pada tiap-tiap diri kita. Gitu loh. Coba lihat, yang bisa lihat diri kita lah diri kita sendiri. Kalau orang mungkin melihatnya tampilan luar. Oh ya, dulu sering begini, dia nggak begini. Oh, mungkin orang bisa, tapi tidak setiap orang mencermati itu kan. Tapi diri kita bisa melihat kok. Setiap ada masalah apa, alhamdulillah sekarang relatif bisa meredam. Relatif bisa mengerti. Meredam itu pasti lewat mengerti. Lewat memaklumi. Lewat memahami. Orang yang mungkin meredam. Nah, hubungannya dengan diri dan Allah. Sehingga diberi rem oleh Allah. Berangkat dari kefahaman, berangkat dari mengerti, menyadari, ngerosot tadi, kemudian di situ ada rem. Nah, kalau ada rem, ledakannya kan enggak kayak yang liar, ta. Ya toh? Kalau enggak ada kefahaman, pengertian, enggak ada ilmu, enggak ada zikir di situ, oh, ledakannya sangat liar sekali. Kemarahan itu sebetulnya ya apa yang ada di hati. Enggak cukup marah, setan poin tertarik ngomong yang kotor-kotor, ngomong yang jelek-jelek, sikapnya pun diikuti kotor. Jadi setan tidak berhenti pada tingkat marah. Marah ditambah ngomong yang kotor, sikap yang kotor. Ini tanda di dalamnya sono diri kita masih banyak belum beres. Gitu. Kita bisa melihat diri kita. Tapi sejalan fahamnya Allah, ngerti Allah, kenal Allah, faham diri, ngerti diri, kenal diri, zikirnya jalan dan seterusnya. Coba lihat perkembangan di hati situ nanti. Loh, sekarang mau ini kok jadi begini ya. Loh, ada perubahan. Nah, itu namanya perubahan. Memang step by step di situ. Step by step. Kalau langsung sempurna ya nggak mungkin lah. Di situ setannya gede-gede soalnya di situ teman-teman. Karena mengubah karakter. Mengubah sesuatu yang oleh Allah sudah diletakkan pada diri kita. Dan tiap orang tantangannya berbeda-beda. Ada orang yang dari lahir oleh Allah karakter marahnya memang kecil. Ya, iya Pak. Iya berbeda. Karakternya Umar bin Khattab yang sedikit-dikit tinggi. Ya memang Umar bin Khattab oleh Allah diletakkan karakternya begitu. Ngomongnya keras, tinggi ini. Nah, Umar bin Khattab karena mantan preman toh. Tapi kan tidak setiap preman gampang marah kayak Umar bin Khattab juga toh. Ada preman yang baik-baik juga ada. Iyalah, itu pertanyaannya yang ngeletakin sifat-sifat dasar itu siapa? Ya kan Allah sendiri toh. Ya Pak enggak? Ya Pak. Ya kalau kita suruh milih ya pilih yang soleh lah, nggak usah ada yang gitu-gitu toh itu. Kan begitu toh? Iya, jadi maksudnya kalau kita lihat orang itu jelek pun jangan berhenti pada orang itu. Orang itu jelek karena memang oleh Allah diletakkan sifat dominasi jelek tertentunya itu oleh Allah. Di situ nanti tantangannya dia untuk maju akan berangkat dari situ. Iya Pak. Iya Pak enggak? Enggak usah ngelihat orang deh. Ngelihat anak kita aja udah berbeda-beda kok. Punya anak 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beda-beda. Karakternya itu beda-beda. Siapa yang letakin karakter berbeda-beda itu? Kok ada anak yang nurut, yang enak, yang ini. Karena Allah pengen dia begitu.
Itu sama ya. Iya. Anak yang satu lagi boro-boro nurut, ngelawan terus ini. Karena memang udah diletakkan karakternya begitu. Lah, perubahan dari karakter dasar yang diletakkan kepada Allah menjadi karakter yang Qur'ani, karakter yang Islami, karakter yang berakhlakul karimah, karakter yang berbudi luhur. Inilah proses namanya jihad, proses perjuangan. Agama itu di sini zonanya. Agama itu tugasnya adalah jurus mengubah karakter diri dalam konteks pribadi. Kan begitu tak? Karena setiap orang oleh Allah diberi tensi sifat yang berbeda-beda. Ya, Pak. Padahal Allah mudah kalau mau ngeletain orang semua dibuat nurutan semua. Loh, tapi nanti dunia jadi nggak asik. Nah, semuanya mudah diatur, ya Pak. Di situ permainannya Allah semua. Di situ diri kita diletakkan oleh Allah. Kamu saya modalin seperti ini. Selanjutnya kamu punya tanggung jawab perjuangan untuk menggapai penyempurnaan dirimu lewat kitabku, Quranku, lewat Islam. Nah, di situ tantangannya beda-beda. Nanti Allah akan ngerti apa yang harus diperbuat. Emang yang letakin ente, umpama ini ada orang di ini dari kecil memang sudah gampang marah-marah. Ya, bahkan dari bayi udah gampang marahan gitu. Ada karakter bayi yang gampang marahan ada. Susunya itu terlambat dikit sudah nangisnya udah ampun. Berarti karakter marah udah diletakkan semenjak jadi bayi. Ada bayi yang terlambat nggak apa-apa, santai gitu. Ada macam-macam kan. Itu karakter itu nggak datang dengan sendirinya, diletakkan oleh Allah pada seseorang. Gitu deh. Nah, selanjutnya setelah itu diletakkan dengan karakter yang berbeda-beda, maka tidak mudah memahami karakter orang itu nggak mudah. Seorang istri memahami karakter suaminya butuh tahunan, bila perlu puluhan tahun. Karena bisa jadi karakter yang aslinya belum dikeluarkan, gitu loh. Walaupun secara umum mudah diketahui. Suami melihat karakter istrinya juga bisa tidak mudah, bisa lama. Karena yang aslinya masih ditahan. Bisa jadi begitu. Maka tidak sedikit keluarga yang pecah gara-gara ternyata pada titik tertentu karakternya nggak ketemu. Karena baru kelihatan aslinya setelah sekian tahun. Nah, seperti itu. Nah, itu tantangan itu tantangan bagi setiap diri manusia, setiap jiwa yang oleh Allah diuji dengan diletakkan karakter tertentu, kemudian dia harus berangkat jihad fisabilillah untuk step by step mengubah keadaan jiwa diri menuju kepada budi luhur, al-akhlak al-karimah, al-akhlak al-Qur'ani, al-akhlak al-islami. Di situ ininya. Nah, gitu Mas Randi ya. Itu proses juga satu sisi. Ya, yang penting udah ada kemajuan, alhamdulillah itu. Ya, oke. Paham Mas Randi? Ya, ada lagi yang lain? Kita persilahkan. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Ya. Ada lagi yang lain? Kita persilahkan. Makanya teman-teman, pesan saya, kalau ada orang punya sifat macam-macam, jangan teman-teman lihat orangnya itu. Kadang lihat orangnya kita langsung, aduh berat. Lihatlah ya Allah, engkau sedang. Oke. Ya. Meletakkan sifat dasar pada hamba itu seperti itu ya Allah. Kalau orang mah pengennya yang baik semua dong. Dari lahir jadi anak yang baik, yang soleh, yang ini. Pengennya sama kalau suruh milih. Tapi lahir-lahir udah beda-beda toh. Ya toh, lahir-lahir ada yang pintar, ada yang cerdas, ada yang enggak, ada yang idiot, ada yang udah beda-beda. Itu semua tulisannya Allah. Maksudnya itu semua dikehendaki dan ditetapkan Allah. Oke teman-teman. Dan nanti keputusan Allah hubungannya surga dan neraka sangat berkaitan dengan potensi-potensi ini. Begitu. Allah ngerti apa yang harus diperbuat oleh Allah dari potensi-potensi ini. Bisa dimengerti? Ya.
Oh gitu ya, gitu ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Kita persilahkan. Yang lain? Bu Nelia, ada pertanyaan, Pak Umar? Belum ada, Ustadz. Belum ada. Putri, Putri, Bu Aini, Radi, Umi Cia, Mbak Dina. Belum, Ustaz. Ya, pesan saya pada teman-teman semua, sama diri saya juga, biar karakter-karakter itu cepat berubah, hanya satu yang bisa menjadi solusi karakter-karakter itu cepat berubah, hanya satu, yaitu laku ketauhidan. Di dalam laku tauhid ada zikir. Oke? Di situ yang bisa mengubah. Kalau kita silam di samudera tunggalnya Allah, diri kita dikuasai oleh nurullah, pancaran nurnya Allah, nah, saat itu diri akan diubah oleh Allah. Jadi yang ngubah diri kita itu aslinya bukan diri kita, aslinya. Walaupun bahasa syariatnya mari kita berubah menjadi, ya syariat selalu seperti itu. Komunikasi syariat. Yuk mari kita bekerja keras biar kaya. Tapi nggak kaya-kaya udah lama bekerja juga. Ya aslinya yang ngubah diri kita ini Allah. Yang ngeletakin karakter-karakter dasar pada diri ya Allah. Nanti yang ngubah ya Allah sendiri. Kalau Allah sudah mau ngubah orang, didorong beri hidayah. Untuk memahami diri, memahamin Allah. Memahami tauhid, memahami TN dan seterusnya, zikir. Setelah itu bersamaan itu ada proses pembersihan hati, pikiran diubah oleh Allah. Jadi yang meletakkan potensi-potensi karakter-karakter dasar pada kita, diri kita ya Allah. Nanti yang ngubah ya Allah juga. Aslinya begitu hakikatnya. Kalau kita ngelihatnya dari kacamata hakikat. Kalau kacamata syariat mah langsung aja tunjuk hidung. Wah itu orangnya begitu, ini begitu, ini gitu. Dia nggak nyadar kalau dia begitu itu karena memang diletakkan sifat dasar yang seperti itu. Paham apa enggak nih? Iya, iya. Ya begitu. Coba lihat aja, lihat dari bayi lah. Kan punya anak semua. Bayi aja tingkahnya udah beda-beda antara satu dengan yang lain. Semakin gede, semakin beda-beda. Ya memang Allah pengen begitu. Paham ya? Clear. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Gadot mau ada pertanyaan nih, Pak Gadot? Nggak ada ya? Iya, kalau nggak ada kita lanjutin. Umi Cia aman? Ada pertanyaan Umi Cia? Umi Cia, Mbak Dina ada pertanyaan? Alhamdulillah Umi Cia ulang tahun Pak ke 87 hari ini. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. 87 ya? Oh. Oke. Masya Allah. Pertanyaan Mam. Umi Cia 87 ya, 87. Masya Allah. Separuh kita. Ya. Ya. Oke, mudah-mudahan berkah hidupnya Umi ya. Ya Allah. Oke, kalau gitu kita lanjutin materi kita, teman-teman. Coba kemarin bicara apa ya? Pertanyaan Pak Gatot yang terakhir ya, warok-warok itu ya. Oke. Yang warok. Coba diangkat Mas Ulum. Terus menghindar. Ya. Terus yang ada tulisan warok gitu lah. Ya. Dari sesuatu yang subhat, masalah subhat. Oke, terus. Terus. Nah ini dia. Ya, coba Pak Gatot dibaca Pak Gatot. Mana? Warok. Ya, kemarin kan yang tanya Pak Gatot. Ya silakan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Warok dari kata waria. Yang berarti menahan diri dari. Al-waro secara bahasa adalah yang menjauhi maksiat
dan hal-hal yang subhat. Al-waro juga bisa berarti at-taqi, yang salih atau yang takwa. Waro dalam standar umum adalah selalu berusaha untuk menghindar dari sesuatu yang maksiat, termasuk yang subhat, apalagi yang haram, dengan pondasi tauhid. Waro dalam pengertian khawash adalah meninggalkan apapun yang mengotori hati dan membuatnya selalu dalam kekhawatiran atau kekacauan, sehingga hubungan jiwanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa terganggu. Kalangan ini senantiasa menjauhi beragam pikiran yang mengacaukan hati dan aneka bisikan yang membimbangkan jiwanya. Waro dalam pengertian khawash adalah menolak segala ketergantungan kepada selain Allah dan menutup pintu harapan kepada segala sesuatu selain Allah. Jadi inti waro bagi para ahli marifat adalah menghindari segala sesuatu yang membuat lalai dari Allah, dan saat lalai tersebut, maka itulah sejatinya kecelakaan besar bagi ahli marifat tersebut. Ibnu At-Tailah, AS Sakandari berkata, pemahaman seseorang bukan ditunjukkan oleh banyaknya ilmu pengetahuan dan bukan pula ketekunan wiridnya, tapi ditunjukkan oleh cahaya pada dirinya, jiwanya. Pemahamannya adalah kekayaan dengan Tuhannya, kecenderungan hatinya kepadanya, sikapnya yang tidak tamak, dan kewaroannya. Salah satu hadis yang sangat menekankan waro adalah sebagai berikut, yang artinya kebaikan adalah budi pekerti yang baik, sedangkan dosa adalah apa yang meresahkan hatinya, yang engkau enggan orang lain mengetahuinya. HR Muslim. Waro ini merupakan ibadah paling tinggi derajatnya. Perhatikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang waro pada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, jadikanlah engkau seorang yang waro, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling taat ibadahnya. HR Ibnu Majah. Ya. Zuhud. Ya cukup. Satu-satu aja Pak Gatot ya. Oh, waro itu. Ya, waro dulu. Masya Allah. Berusaha menghindar. Ambil napas dulu. Ngopi ngeteh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Ustaz. Waro. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Yang lalu kita mengkaji tentang nafsu radiyah. Ya, radiyah itu nafsu yang sudah mutmainnah, yang lebih matang. Lah, ciri-ciri seseorang yang oleh Allah sudah didudukkan pada level nafsu, zona nafsu, keadaan nafsu atau jiwa yang rodiyah, salah satunya adalah punya
sifat dalam dirinya, ini dalam dirinya, diri orang tersebut, sifat namanya warok. Nah, kita kenal warok tapi di Ponorogo sana ya. Ya pernah dengar ya, warok Ponorogo. Nah, kalau Ponorogo itu waroknya begini, nanti disamain bahaya, makanya saya sindir dikit. Kalau di Ponorogo itu ada warok. Warok itu menggambarkan orang yang sakti, mandraguna di Ponorogo sana. Tapi kelemahannya warok ini pakai ilmu hitam. Dan warok yang sakti mandraguna ini dia kebanyakan adalah kayak kaumnya Nabi Lut. Cowok suka cowok. Itu di Ponorogo. Nah, sudah pernah tahu belum? Sudah pernah tahu belum? Teman-teman? Belum pernah tahu ya? Ngangkat itu, ya, kalau saya pernah belajar di Ponorogo, jadi tahu. Saya waktu SMU saya di Ponorogo, pesantren di Ponorogo 3 tahun, jadi banyak tahu. Jadi di Ponorogo itu ada di sebuah kecamatan. Kalau dari Ponorogo arah ke barat menuju ke Wonogiri, itu ada sebuah kecamatan tempatnya basisnya warok-warok itu. Orang yang sakti-sakti mandraguna itu, dia yang menjadi grup-grup pemain reok Ponorogo itu. Reok Ponorogo yang itu dari sejarahnya zaman dulu memang sakti-sakti, ilmunya sakti mandraguna. Dia makan makan beling-beling, yang gitu-gitulah, ilmu-ilmu yang gitu mantep itu. Cuman ilmu hitam. Kemudian punya kebiasaan jelek juga. Kebanyakan ya, kata yang saya dengar itu, laki-laki mencintai laki-laki. Nah, itu warok Ponorogo lah. Saya nggak akan bahas itu biar maksudnya teman-teman nanti nggak salah paham nanti. Nah, yang ilmu pasti nafas, ilmu hati, ya. Warok ilmu hati yang menjadi ciri khas, ya, nafsu atau jiwa yang rodiyah ini adalah prinsipnya begini. Warok itu tergantung level sendiri atau kedudukan hatinya sangat tinggi di hadapan Allah. Berbeda-beda cara pandangnya. Warok menurut umumnya, standarnya orang umum, warok itu difahami yang populer adalah yang kayak dibaca Pak Gatot tadi, berusaha. Jadi ada sifat yang maksiat, hal-hal yang haram. Jadi setiap hal yang relatif menjurus kepada maksiat, setiap hal, sifat, keadaan, peristiwa, sebab akibat yang menjurus kepada kecenderungan menuju pada kemaksiatan, relatif filter kuat oleh Allah. Dia menghindar, ya Allah, ini haram ya Allah. Menghindar. Loh, ini kan negatif. Dia menghindar. Loh, ini kan maksiat. Dia menghindar. Loh, ini kan nggak disukai Allah. Dan loh, ini menurut umumnya budaya saya, sosial masyarakat saya adalah tidak etis. Dia hindari itu. Loh, ini menurut logika kok tidak baik. Dia hindari itu. Nah, orang yang sensitivitasnya sudah tinggi untuk relatif menghindari hal-hal yang bersifat maksiat, berarti tidak taat.
bersifat haram, bahkan bukan hanya maksiat dan haram, hal-hal yang relatif dipandang syubhat. Syubhat itu halal nggak halal, haram nggak haram. Nah, dia hindari. Atas nama Allah, bukan karena pengen apa-apa, enggak. Lah, orang yang filternya di sini relatif kuat, teman-teman. Ya, relatif kuat, pengen menghindar dari kemaksiatan, dari dosa, dari yang haram-haram, bahkan yang antara halal dan haram, tagnya nggak jelas, dia mengotori hatinya, biar tidak mengotori pikirannya. Sebab kalau dia sudah sampai mengotori hatinya dan pikirannya, ya waqad khaba man dassaha, pasti dia akan susah hati dan pikirannya selalu ketemu Allah. Karena hatinya terkotori. Dia sadar bahwa nikmat yang adalah Allah itu sendiri. Bersihin hati dan pikiran tidak mudah. Karena dia itu juga tidak mudah mengotorinya. Karena kalau dia mudah-mudah mengotori hati dan pikirannya, dia akan mendapat risiko yang sangat tinggi. Yaitu dia akan mudah-mudah, gampang-gampang keluar dari rasa dan kesadaran Allah. Gampang-gampang, mudah ya, mudah tergelincir, mudah lalai, mudah lari dari wujudnya zikir pada dirinya. Mudah itu berarti sulit artinya. Ya, mudah itu artinya sulit untuk mendapat rasa dan kesadaran tentang Allah. Kalau dia sampai itu sering-sering masuk pada zona kemaksiatan, zona keharaman, termasuk yang subhat-subhat tadi. Dia sadar ini. Bisa membanding-bandingkan. Aku melakukan ini, resikonya hati pikiranku jadi kotor lagi. Saya harus memulai lagi. Nah, sehingga pada keadaan seperti inilah, berangkat dari kesadaran dan rasa inilah, nah, dia diberi kekuatan oleh Allah. Ini Allah juga yang nolong. Muncul sifat hati-hati, ekstra hati-hati untuk tidak gampang-gampang masuk ke zona haram. Masuk ke zona apa namanya? Maksiat. Bahkan yang antara halal dan haram belum jelas pun dia tiarap, dia angkat tangan atas nama Allah. Takut nanti ngotorin hati dan pikirannya sehingga kemakrifatannya susah didapat. Sehingga ketulusan hatinya, hubungannya dengan Allah tidak bisa nyes. Kita ini dengan Allah nggak bisa nyes. Kita ini dengan Allah banyak terhalang itu kan karena sejatinya juga sikap kita sendiri. Sering-sering masuk zona maksiat. Sering-sering masuk zona keharaman. Sering-sering masuk zona ke subhat-subhat ini. Nah, para ahli ma'rifah menghindari ini. Nah, gitu. Bisa dimengerti, teman-teman? Ya. Itu tadi pengertian warok dalam konteks pandangan umum. Nah, oke, ini berlaku untuk semuanya. Kalau kita sering-sering masuk ke tidak menjaga warok ini, ya, tidak menjaga sifat dan sikap warok ini, gampang-gampang maksiat. Gampang-gampang masuk ke haram. Ya, haram, maksiat itu semua hal yang negatif menurut agama. Udah gitu aja, udah. Coba dong. Iya, maka ketika masuk, rasakan resikonya ke diri, hati, pikiran, jiwa, orang sekitar kita kena semua. Begitu efeknya. Ke rizki ya, efek.
rizkinya ikut negatif. Auranya aura hitam sehingga tidak berkah. Walaupun makan, minum. Tapi apa yang dimakan, yang diminum karena haram, maka menghasilkan, mohon maaf, menghasilkan sifat malas, menghasilkan ketertutupan hati dan pikiran hubungannya dengan Allah, menghasilkan sering-sering lalai dari Allah, menghasilkan alam rasa sadarnya nggak sensitif hubungannya diri dengan Allah. Itu semua sangat berkaitan erat dengan kewaraan ini. Maka ahli makrifat menjaga ini dijaga. Dan ini tugas kita. Ini perintah syariat, perintah agama kita. Nah, makanannya aja haram-haram terus, perbuatannya saja maksiat melulu, pengen makrifat, bagaimana? Ya nggak bisa dong. Makrifat itu puncak kesucian hati dan pikiran. Sementara fakta lakunya kotor, lu bagaimana? Nggak cocok. Berarti bertentangan. Bisa dimengerti maksud saya ini? Nah, maka teman-teman ahli makrifat menghindari ini. Dan ini perintah Allah, perintah Rasul. Perintah agama, perintah semua agama bahkan, bukan hanya Islam doang. Menjauhi hal yang negatif, pro kontra positif, kontra syariat, itu bukan hanya perintah agama Islam doang. Setahu saya semua agama sama dalam konteks melarang untuk tidak melakukan hal yang tidak baik, untuk tidak melakukan hal yang tidak terhormat. Dalam bahasa kita istilahnya haram atau maksiat gitu. Nah, istilah doang itu. Iya, dah paham ini. Itu warok dalam pengertian yang standar umum. Nah, kita karena belajar Quran hadis begini, ya ayo monggo mari. Pengen sampai Allah tah, pengen kenal Allah lah. Pengen ma'rifat tah, pengen ihsan tah. Pengen mendapat buah tauhid tah. Ya, PR pertamanya tentunya ya ini harus bersikap waro, berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari kemaksiatan, menghindari hal-hal yang haram, bahkan yang syubhat. Nah, itu pengertian waro dari sisi pandangan umum. Nah, dan kita insya Allah sudahlah, udah menjagalah warok lah, walaupun mungkin setengah warok ya toh. 3/4 warok ya toh. Iya, ya Pak Gadot, minimal berapa warok Pak? Ya setengah warok lah. Sudah, tapi waroknya baru tahu. Iya. Iya. Nah, paling tidak kita alhamdulillah lah selalu mendapat bimbingan dari Allah. Ya maksiat tapi kan enggak terus-terusan ta. Iya. Ya toh? Mamanya sehari semalam kita ini tetap aja ada lepas dari kewaroan kita. Dari pendengaran. Ya toh? Sehari semalam alhamdulillah sudah dikehendaki Allah untuk bersyukur dari makannya, bersyukur dari pipisnya, bersyukur dari BAB-nya, bersyukur dari mandinya, bersyukur dari pakai bajunya, bersyukur dari sholatnya, bersyukur dari zikirnya, bersyukur dari belajarnya, bersyukur dari kerjanya, bersyukur dari baca Qur'annya, bersyukur. Loh, kalau hati kita duduk bersyukur, berarti artinya kita duduk pada warok. Kita menjadi pelaku warok. Yang tidak bersyukur berarti maksiat apa tidak? Maksiat. Saya tanya, yang tidak bersyukur berarti maksiat apa tidak? Maksiat. Nyakitin hati ini bahasa canda. Allah sakit enggak itu? Allah ridho apa enggak maksud saya? Ya enggak suka Allah. Udah jelas dikasih makan, kenapa kamu enggak terima kasih? Ya alhamdulillah. Ya, udah saya kasih kamu bisa belajar, udah saya kasih fadl rahmat kamu bisa sholat, bisa zikir, ya toh bisa baca Quran, bisa pipis, bisa BAB, bisa mandi, bisa pakai baju dan seterusnya. Kenapa kamu tidak sadar, enggak ngerosok kalau itu kebaikanku Allah pada dirimu? Dablek itu namanya? Nah, dablek itu namanya maksiat apa enggak? Siat. Nah, nabrak. Iya, diberi ngerasa nggak diberi. Diberi. Ya, kalau kita sakit hati nggak digituin.
Iya, karena teman-teman mandang maksiat itu kalau nyuri sama merampok doang. Kalau itu mah nggak usah diomong lah. Anak TK hari pertama aja paham lah itu mah. Iya, dah. Ya, kalau kita insya Allah enggak lah merampok, nyuri gitu, apalagi merampok bank enggak lah ya. Ya enggak lah. Maksudnya maksiat itu bukan hanya itu doang. Kita tidak bersyukur itu sudah maksiat lah. Pelaku tauhid, orang yang ingin sampai pada Allah, masa kebaikannya Allah nggak kelihatan sih bagaimana? Diri macam apa kita ini? Allah berbuat baik tiap detik, tiap nafas. Kok nggak bisa kamu lihat kebaikannya Allah itu? Dablek kan namanya? Nah, kalau dablek namanya maksiat apa enggak itu? Allah nggak suka sikap yang begitu. Kalau itu diterus-terusin, sikap dan sifat begitu kita terus-teruskan, berarti akan menutup diri kita sendiri hubungannya dengan Allah. Ini kalau bahasa kasarnya begini. Nah, ini kalau Allah mau bilang, ente pengen sampai saya, ente pengen makrifat. Tapi ente nggak pernah syukur. Bagaimana kamu bisa makrifat? Karena untuk makrifat salah satu jalannya ya kesyukuran itu sendiri. Paham apa enggak? Enggak sesuai antara fakta dengan tujuan. Gitu. Ente pengen makrifat kata Allah. Tapi enggak pernah ridho dari musibah yang aku kirim pada dirimu. Ayo. Apa saja yang terjadi yang tidak enak pada dirimu, hatimu selalu protes. Berarti kamu nggak pernah ridho dari ujianku. Kayak begitu pengen makrifah kata Allah. Makrifah dari mana? Makrifah dari mana? Karena syarat makrifah, syarat keihsanan yang sempurna, syarat ketauhidan yang sempurna, harus siap menerima apa yang tidak diinginkan oleh diri kita. Atas nama Allah, duduk hati yang ridho. Loh, gitu loh teman-teman. Berarti kalau nggak ridho dari ujian, maksiat apa tidak itu? Nggak ridho dari ujian, maksiat apa tidak? Maksiat. Ya maksiat. Faham? Kalau itu dilakukan terus-menerus, menjadi penutup hati hubungannya dengan Allah apa tidak? Ayo jawab. Menjadi tutup apa tidak? Ditutup. Menjadi penutup hati. Dirimu salah di hadapan Allah, nggak pernah ngerasa salah. Dirimu dosa, nggak pernah ngerasa dosa. Kayak begitu warok. Warok apa? Warok Ponorogo namanya. Ya. Itu namanya warok Ponorogo, bukan warok ilmu hati. Jelas boroknya sendiri setiap nafas. Banyak begitu nggak kelihatan semua. Itu yang nutupin hati dari Allah, teman-teman. Dah, itu satu. Yang kedua, teman-teman, warok dalam pengertian khawas. Nah, warok dalam pengertian khawas. Kita lihat nih, warok dalam pengertian khawas nih. Meninggalkan apapun yang bisa mengotorin hati dan pikiran tentunya. Ya kalau hati itu kotor, pikiran kotor. Wah udah kacau. Lah, yang ngotorin hati dan pikiran tuh mau macam-macam. Kemaksiatan yang bikin kotor. Ya toh? Yang haram-haram yang bikin kotor. Enggak haram, enggak maksiat. Tapi hati memang sengaja pengen keluar. Ya tetap kotor. Lah, atau kotornya hati, kacaunya hati, pikiran, jiwa disebabkan mohon maaf, kebiasaan kita selalu apa ya? Melihat sesuatu yang bersifat duniawi tanpa kontrol tauhid. Wah, pokoknya udah mikirin apalah, duit, mikirin usaha, mikirin apa. Liar sekali. Saking liarnya tidak dibangun di atas ketauhidan. Nah, saat begitu pikiran kan liar, rasa kan liar. Liarnya itu sejatinya membuat kacau pikiran dan hati apa tidak? Bikin kacau apa tidak? Kacau. Bikin kacau.
Kalau hati pikiran kacau, ya toh berarti susah toh menuju kepada Allahnya. Iya apa enggak ini? Iya, Ustaz. Nah, itu juga menjadi penyebab diri kita ini tidak warok. Dalam pengertian warok yang khawas. Makanya orang yang sudah level nafsunya rodiyah yang sudah mapan beneran, dia masuk ke zona warok yang khos, yang menjadikan hati dan pikiran kacau. Hati dan pikiran, khawatir dan seterusnya. Tapi dengan cepat menyandarkan set ke Allah. Karena kalau nggak cepat set ke Allah, setan mempengaruhi jiwa di situ, jiwa terkelabui, akhirnya muncul sifat-sifat khawatir, gimana, mengapa, kenapa, apa, seakan-akan Tuhan tidak punya peran di situ. Nggak perlu. Khawatir sendiri. Dan saat di jiwa bersikap seperti itu, berarti dia tidak bersikap warok dalam pengertian khos ini. Dan kalau tidak bersikap warok dalam pengertian khos ini, saya tanya sekarang, sikap yang kacau balau, pikiran begitu, hati begitu, sejatinya mencerminkan hati dan pikirannya punya Allah apa tidak? Nah itu. Maka orang yang kacau balau pikirannya, kacau balau hatinya, muncul sifat kemungkinan ini itu, dia sedang hilang kendali, teman-teman. Sedang hilang kendali tauhid. Bahasa kasarnya, dia sedang tidak punya Tuhan, sedang tidak punya Allah. Apa buktinya? Kekhawatiran-kekhawatiranmu itu tadi. Kenapa hati tidak duduk ke Allah, positif syukur, negatif ridho? Kenapa? Kalau hati sudah duduk warok, harus duduk seperti itu dong. Berhasil, sukses, alhamdulillah. Rugi, ya harus siap. Memang hidup itu adanya satu dari dua itu nanti. Rugi pun siap menerima ujiannya Allah, ridho. Sehingga hati, pikiran, jiwa tetap dalam keadaan stabil dengan sikap warok ini. Maka kalau nggak warok, berantakan hati dan pikiran kita. Nah, dengan warok, penyandarannya jelas, oh ini memang Allah, rencananya Allah, hasil pun ya Allah, nggak hasil pun ya Allah, ya sudah, dia akan stabil. Maka dia nggak mau mengotori dirinya dengan kata andai, apabila ini terlalu begitu nggak mau. Tugasnya dia menjalankan kehidupan ini dengan menyadari alur hidup itu sendiri sejatinya nggak akan mungkin lepas dari rencana dan ketetapan Allah. Dirimu makhluk diuji dari sisi rasamu tadi loh. Jadi dirimu itu pada posisi rasa itu. Dirimu disebut dirimu karena wujudnya rasa pada dirimu. Faham ini? Mengerti teman-teman? Faham? Paham. Kalau nggak ada rasa, dirimu bukan dirimu. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Iya. Ya. Maka puncak dari diri kita apa? Ya rasa toh. Iya, dapat duit banyak, ngerasa syukur. Ya, dirimu itu yang ngerasa itu tadi loh. Ngerti nggak? Iya. Duit banyak hilang, ridho. Dirimu itu yang ngerasa ridho tadi. Yang ngerasa ridho atau yang tidak ngerasa ridho. Itu dirimu yang sejati itu. Yang ridho ya dirimu, yang nggak ridho ya dirimu. Wujud kita itu kelihatan di rasa itu. Mengerti teman-teman? Ya. Paham semuanya ini?
Allah. Nah, ini warok dalam pengertian khos. Ada warok yang ketiga, ini kelas berat lagi nih. Ya, warok dalam pengertian khawasul khawas. Nah, coba ini Mas Ulum angkat yang dibaca Pak Gatot tadi. Warok yang khawasul khawas ini lebih hati-hati lagi. Menolak semua ketergantungan dan harapan itu umumnya orang selalu disandarkan pada apa? Pada makhluk, Ustaz. Makhluk. Ya enggak, wis, umumnya orang deh, wis, jujur-jujuran. Ya, Ustaz, umumnya orang itu harapan, ketergantungan pada manusia toh? Ya, bawahan nih pasti ngelihatnya lebih ngelihat bosnya daripada ngelihat Allah. Iya apa enggak? Iya, Ustaz. Anak lebih ngelihat orang tua daripada Allah. Wis, Ya, ngaku aja. Iya, orang tua ngelihat anak daripada ngelihat Allah. Betul. Iya apa enggak? Wis, lanjutin sendiri dalam kehidupan begitu nanti. Jadi sejatinya Allah mana sih yang kita maksud itu? Allah itu Allah yang mana dalam praktek? Ayo saya tanya nih, Allah yang mana yang dimaksud? Dalam praktek, bukan dalam keyakinan. Dalam praktek real di hati dan pikiran hubungannya dengan kehidupan real. Kalau kita anak manusia ini menggantungkan sesuatu kepada makhluk saat terjadi praktek di hati dan pikiran seperti itu, sejatinya wa iyyaka nasta'in apa tidak itu? Wa iyyaka nasta'in apa tidak? Tidak, Ustaz. Tidak. Enggak ngomong kosong. Wa iyyaka nasta'in apaan? Apa artinya teman-teman? Begini loh sejatinya. Para ahli ma'rifat di tingkat rodiyah, nafsu yang sudah rodiyah ini, dia sudah tidak mau kejebak oleh makhluk. Contoh nih yang teman-teman bisa kenali nih. Namanya teman-teman lagi berjuang bangun masjid, bangun apa, bangun yayasan, bangun sekolah, bangun apalah, panti asuhan. Nah, oke, dana kurang. Teman-teman kan pasti lebih melihat makhluk toh? Iya apa enggak nih? Iya apa enggak? Ayo ngaku semua. Iya enggak? Ya Ustaz, ya. Iya, makhluk kelihatan semua sana. Abror, Dadang, Cia, semua kelihatan itu. Allahmu enggak kelihatan di hati. Tarik. Padahal aslinya umpama yayasamu dapat bantuan dari manapun sumbernya. Hakikatnya itu siapa yang bantu? Allah, Ustaz. Allah. Cuman faktanya hati kita lebih melihat makhluk daripada melihat yang membackup, yang memainkan. Yang di belakang hakikinya makhluk tadi. Itu tanda masih kotornya hati kita. Ini yang ngerti hatimu sendiri, orang lain nggak ngerti. Karena ini urusan hati. Ya, usaha tetap usaha, teman-teman. Oke, usaha tetap usaha. Proposal ini, memberitahu info, monggo, mari. Tapi bersamaan itu hati tetap duduk. Bersamaan itu hakikinya, perannya Allah. Jadi ketergantungannya ketergantungan pada Allah. Gitu loh teman-teman. Tidak tergantung pada makhluk. Iya. Allahnya hilang di hatimu. Seakan-akan yang membangun pesantren kita, yayasan kita, masjid kita adalah makhluknya dan Allahnya tidak pernah terlibat di hati dan pikiran. Mana fakta wa iyyaka nasta'in itu mana yang dimaksud? Gak ada sama sekali kok. Yang digede-gedein ya nama orang kok. Yang bantu yang ngerasa gede, yang dibantu ya menggede-gedekan yang bantu tadi. Jadi sama-sama gede kepalanya. Ngerti apa enggak? Para arifin, orang ahli ma'rifat di zona rodiyah sudah tidak mau itu semua. Enggak mau.
Apa artinya? Hatinya oleh Allah sudah dibuat halus, bersih, jernih. Apapun keadaannya ya Allah, ujianmu ya Allah. Tentang saya mendirikan masjid ini ya Allah. Saya tentang ini mendirikan sekolah ini, pesan dalam konteks pribadi, sedang dalam mendirikan rumah ini ya Allah, dan seterusnya. Semua masalah, dirimu melihat Allahnya. Gitu lah. Karena melihat Allahnya, begitu ada kemudahan, dirimu langsung kling, ini Allah. Gitu dah. Begitu dibuat seret, ya hatimu ngomong, ini Allah juga. Jadi mudah juga Allah, ruwet sulit juga Allah. Nggak ada lagi bahasa di hati dan pikirannya. Mudah karena orang ini Allah hilang. Ruwet ini gara-gara ini. Allahnya kamu hilang di hati dan pikiranmu. Orang yang sudah rodiyah ini nggak mau begitu-begitu dalam kewaroannya. Bisa dimengerti? Jadi apa? Semua peristiwa hanya digantungkan pada Allah. Semua hal harapannya hanya pada Allah. Kalau berhasil, cepat berhasil ya Allah. Oke? Ya. Enggak berhasil ya Allah. Dia tidak terjebak oleh tampilan sebab akibat di zona makhluk. Enggak. Tapi dia sadar emang hakikatnya maunya Allah kayak seperti ini. Dia bisa melihat dua dimensi dengan baik. Ini tidak mudah. Jadi orang duduk di sini nggak mudah, teman-teman. Tidak mudah. Nah, bisa dimengerti ini? Menolak segala ketergantungan kepada selain Allah dan menutup pintu harapan kepada segala sesuatu selain Allah. Teman-teman, dalam hidup kita, kenapa sih kita ini sering menyandarkan sesuatu, menggantungkan sesuatu pada Allah? Juga sering menggantungkan harapan sesuatu pada selain Allah. Itu kenapa? Kenapa sering begitu? Iya. Itulah tanda lemahnya tauhid kita. Itulah masih tanda lemahnya tauhid kita. Mungkin pintar tauhid di ilmu, tapi hatimu masih belum mengerti. Laku tauhidnya masih jauh. Buktinya apa? Kenapa masih sering-sering bergantung pada makhluk? Kenapa masih sering-sering menggantungkan harapan juga pada makhluk? Kita kan punya Tuhan. Pergerakan alam semesta, daun jatuh pun sudah Allah rencanakan dan Allah tetapkan. Kenapa kita tidak berharap pada yang mengatur semua pergerakan alam semesta ini? Kenapa diri kita, jiwa kita mudah dikecoh oleh setan dan jin dan iblis? Dikit-dikit dibelokin ke atas nama manusia tertentu. Dan kita tunduk di situ. Hati nggak ada Allah sama sekali. Nah, para arifin di zona rodiyah menghindari itu semua, teman-teman. Maksudnya menghindari oleh Allah sudah didudukkan pada kejernihan hati, pikiran, halusnya hati dan pikiran untuk tidak gampang-gampang terperosok menggantungkan pada makhluk, berharap pada makhluk. Gitu loh, teman-teman. Bisa dimengerti? Kok ada arifin sudah kelasnya zona nafsu rodiyah menggantungkan pada makhluk, oh berarti dia kepleset. Dia kepleset, dia diuji oleh Allah. Ya, keplesetnya sekali dua kali langsung ditolong nggak masalah, berarti sebuah langkah kematangan. Yang repot kalau kepleset terus-terusan. Nah, bisa dimengerti, teman-teman? Insya Allah, Ustaz. Pak Gatot jadi panitia pembangunan masjid.
buat proposal ini sudah benar. Tapi tolong proposal yang dibuatnya atas nama Pondasi Tauhid. Ya, 40 lipat ya, Pak. Nah, gitu loh. Boleh. Tahu-tahu ada orang datang, Pak Gatot, saya alhamdulillah bla 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 bangun masjidnya Pak. Ini yang dibangun panitiaan Pak Gatot ini sekian. Karena Pak Gatot sudah apa namanya? Kenal Allah, ya Allah, Engkau sedang memberi. Iya, hatinya itu ngomong begitu. Yang kelihatan di hati dan pikiran Pak Gatot Allahnya. Karena yang gerakin hati orang itu tadi, ya zat hidup yang liputin orang itu tadi. Sejatinya ya Allah, Allah juga. Yang kelihatan Allahnya, gitu. Jadi nggak menggantungkan, menyandarkan pada kemakhlukan kehambaannya, tidak. Tapi yang dilihat zat hidup yang menguasai, yang menggerakkan hati, yang melindungi pada orang yang iya, membantu tadi. Bisa dimengerti ini teman-teman? Bisa juga sebaliknya. Orang pengen berbuat baik, bangun yayasan, pesantren, bangun masjid, bangun apa. Nggak jadi. Padahal sudah usahanya Masya Allah. Nah, kalau saya punya kiai, dulu waktu belajar di Jawa Timur, di Kediri, emang kiai itu dibantu nggak mau. Bantu itu nggak mau. Masya Allah. Jadi punya pesantren besar, dibantu itu loh nggak mau. Pokoknya semua apa, ayo bismillah dengan tangan sendiri. Ada potongan kiai begitu, luar biasa saya. Ini Masya Allah, namanya Mbah Kiai Abdul Karim Lirboyo. Nggak mau dibantu-bantu gitu, nggak mau. Hebat toh? Kalau kita bukan nggak mau dibantu, kapan dibantu ya kan? Ya Pak Gatot. Kalau kita jadi setannya bisikin di hati, udahlah kamu berharap biar cepat dibantu orang. Jadi setan tuh pintar sekali. Jadi berharapnya aja pada makhluk, tidak kepada Allah. Jadi yang kelihatan di hati dan pikiran kita justru makhluknya, bukan Allahnya. Padahal kalau yang kelihatan Allahnya, Allah menggerakkan A, B, C, D, ya toh lembaga tertentu. Itu hakikatnya pergerakan Allah yang meliputi orang-orang dalam kelembagaan tadi. Paham ya, teman-teman? Nah, seperti itu. Ini namanya bagian dari sifat apa? Warok. Warok yang sudah kelas tinggi ini. Sudah kelas tinggi. Saya dulu pernah juga belajar pada kiai namanya Kiai Hanan. Ya, di Pari Kediri. Jadi santrinya itu udah tua-tua gitu. Pokoknya udah tamat dari pesantren yang gede-gede itu ngajinya di situ. Orangnya kurus. Wah, ahli puasa, pokoknya ibadahnya luar biasa. Nah, jadi kalau saya pernah ikut pengajian puasa, kalau ngaji habis tarwah itu sampai jam 2 malam, jam 1 malam, Masya Allah. Dan pondok beliau nggak mau pakai listrik pemerintah, nggak mau. Pakai biasa. Pakai ini dia, pakai apa ya? Ya serba susah juga ya. Kenapa saya tanya kok pondok ini nggak mau pakai listrik yang macam-macam gitu, pakai ini? Dia sifat waroknya Kiai Hanan katanya. Waduh berat ini. Jadi dia nggak mau banyak tersentuh untuk mengurangi kesubhatan tadi. Dipakai ini aja, pakai biasa, lampu-lampu ini biasa. Masya Allah. Saya mengalami di era modern begini, ada orang yang punya sikap seperti ini. Ya, tapi saya bisa memahami kewaroannya sampai seperti ini, Masya Allah. Muridnya banyak, udah tua-tua lagi, udah pintar-pintar. Muridnya udah kiai-kiai gitu. Alim sekali orangnya. Tawadu, Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi kalau di pondok itu, mau sandal, mau sabun ketinggalan di kamar mandi, dia apa, nggak akan ada yang mau pakai. Ya karena muridnya warok-warok tadi. Coba kalau di pesantren umumnya, jangankan disimpan, ya di ini aja dipakai, disimpan aja dipakai. Kalau di situ enggak, apa ketinggalan di apa itu, Masya Allah masih. Karena udah ditanamkan sifat warok tadi. Saya merasakan itu. Saya sempat 20 hari pesantren di situ. Belajar kitab-kitab yang gede-gede itu, kitab yang gawat-gawat itu. Ada juga kiai di Nganjuk namanya. Kiai ini dulu orang tuanya ahli puasa, ahli ibadah lah. Kemudian akhirnya anaknya dapat karomah dari Allah.
Jadi waktu mondok, dia pintar tanpa belajar. Kitab apa saja bisa. Akhirnya pulang. Tapi rumahnya sangat-sangat sederhana. Karena dia orang alim, orang pintar, terkenal, kiai-kiai banyak yang belajar ke situ. Ya, tamunya banyak. Tamu-tamu yang banyak itu kan bawa macam-macam. Tapi dia nggak mau makan pemberian tamu-tamu, apapun nggak mau. Nah, coba kalau Pak Gatot, saya, oh lumayan nih, begitu. Iya, nah, kiai itu tadi nggak mau. Kenapa? Dia menghindari. Takut ada pemberian-pemberian tadi yang barang-barang syubhat. Tamu-tamunya tadi loh, takut hartanya nggak dizakatin. Takut harta nilep-nilep orang. Takut. Benar-benar. Jadi kalau dibawain apa tamu-tamunya sama dia, silakan disodakohan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Ya diterima. Cuman ada tim nanti diberikan orang-orang ini. Dia sendiri nggak mau. Nah, ini ada kiai seperti itu saya jumpai di Nganjuk. Nah, Masya Allah alim, orangnya sederhana. Ya Allah, kalau kita ngelihat mah, aduh ya Allah begitu. Tapi ya begitu, nggak butuh duit itu udah nggak butuh. Bisa dimengerti. Nah, itu bagian dari sifat warok yang kelas tinggi itu. Kita masih belum kuat itu. Ya, bisa dimengerti ini? Itu warok kelas tinggi. Pak Gatot nggak mungkin begitu, masih susah Pak Gatot. Ya itu warok kelas tinggi. Perjalanan Ustaz. Makanya karena orangnya sudah sehati-hati itu ya wajar diberi oleh Allah ilmu, nggak usah belajar, pointer sendiri teman-teman. Kitab apapun pointer deh, alim. Nah ini nggak bisa diomong orang-orang yang begini. Gimana nggak belajar kok bisa? Kitab apa saja, dan kitabnya berbahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, ini ngawur aja teman-teman. Berbahasa Arab dan bisa, Masya Allah. Dia menjadi pelaku hakiki ya dari kewaroan ini, masuk zona rodiyahnya ini. Dah itu tentang waro. Jadi intinya apa? Waro itu yang kita tangkap. Waro itu sejatinya intinya adalah menjauhi kemaksiatan, ya, menjauhi haram termasuk syubhat. Yang paling berat adalah menghindari ketergantungan hati dan pikiran yang disandarkan kepada makhluk dan mengembalikan ketergantungan itu kepada pemilik hakiki, yaitu Allah. Harapan juga demikian kepada Allah. Nah, kita insya Allah sudah melakukan itu, tinggal tingkat kesempurnaannya aja mungkin yang terus dipertajam. Ya, dah bisa dimengerti ya? Ya, tolong naikin Mas Ulum, naikin sebentar. Ini ada pesannya Ibnu Athaillah. Nah, Ibnu Athaillah ini salah satu pakar ilmu hati ya, yang karangannya terkenal, Al-Hikam itu yang dulu pernah kita kaji ya di Kahmi dan di LPPI. Nah, beliau makomnya di Alexandria, Mesir. Ya, beliau orang alim, ahli ibadahnya luar biasa. Ya, beliau berkata begini dalam konteks waro. Cermati. Coba perhatikan dengan baik. Beliau ngomong apa di sini? Pemahaman seseorang bukan ditunjukkan oleh banyaknya ilmu pengetahuan. Ngerti ini? Kalau orang paham dari ilmu, itu masih namanya pengetahuan. Itu mah baru nilai 2 atau 3. Belum dianggap di mata ahli ma'rifah. Ngomong doang ente. Gitu loh bahasa kasarnya. Walaupun tiap hari seminar. Ngomong doang. Hatimu masih buta dari Allah. Bahasa tandanya begitu. Makanya Ibnu Athaillah berkata, pemahaman seseorang bukan ditunjukkan oleh banyaknya ilmu pengetahuan. Dan bukan pula ketekunannya wirid. Wiridnya tekun, zikirnya tekun. Tekun zikir, tekun wirid, tapi ternyata hatinya, pikirannya masih tersumbat kok. Masih tersumbat. Buktinya apa? Kalimat-kalimat yang muncul dari mulutnya belum mencerminkan kata-kata hikmah yang dalam yang diberikan oleh Allah pada dirinya dia. Kelihatan kalau teman-teman udah sampai kelihatan. Ya, orang ngomong dari tekstual, ngapalin tek-tek fikih, hadis, Quran dengan sesuatu hikmah yang dibocorin oleh Allah, itu kelihatan kalau sudah ngerti.
Jadi dengerin orang ngomong tuh kelihatan. Ngomongannya normatif ini. Ya tekstual ini kelihatan. Dan teman-teman ya, saya yakin mesti di hati udah punya rasa itu. Loh, ini ngomongnya kok lebih ini ya ini. Lah, yang lebih, yang teman-teman rasa lebih, itulah sejatinya pancaran nurullah, ilham. Oke. Itu mulhamah, itu pancaran ilhamnya Allah. Kalau teman-teman ketemu orang yang begitu, apa yang kamu rasa, yang kamu sadari tentang itu yang mahal. Umumnya orang tekstual, nggak ngertinya hafalan, hanya mindah tekstual hafalan saja. Diolah pada retorika. Bisa dimengerti ini. Makanya Ibnu Athaillah ngomongnya kan tegas sekali di sini. Tapi, ini kita lihat nih. Tapi ditunjukkan oleh cahaya pada dirinya, jiwanya. Ya ini ilham maksudnya. Ngomongnya sesuatu yang dia dapat dari Allah. Jadi perbendaharaannya sudah perbendaharaan ilahi. Ilahiyah. Ya ini yang disebut namanya ilmu laduni. Laduni itu enggak harus bagaimana. Laduni itu bisa sifatnya kecil, besar, sedang, banyak. Tergantung kebutuhan yang diinginkan. Nah kalau Rasul kita ngajarin begini, teman-teman apa-apa butuh nggak paham apa-apa, langsung nanya pada Allah. Tak ya Allah, ini apa maksudnya ya Allah? Pasti cepat atau lambat akan dijawab oleh Allah. Kalau saya sambil belajar terus, ya Allah, terus ajarin hamba ya Allah, terus ajarin hamba. Nanti kadang pas belajar nggak dibuka, pas di kamar mandi, pas mau tidur, pas sholat dibuka oleh Allah. Sering-sering begitu. Jadi teman-teman saat belajar pun harus merasa gurumu adalah Allah. Jangan merasa gurumu manusia. Kurang paham, tidak paham ya Allah. Berilah solusi kefahaman ini. Apa ini maksudnya Allah? Ini. Nah, apalagi sebagai penulis. Penulis kan butuh ide-ide. Nah, terus minta ke Allah, ya Allah. Terus ajarin terus saya ya Allah. Tentang ini ya Allah. Tentang ini ya Allah. Nah, pasti dijawab oleh Allah. Lap. Lewat alam hati dan pikiran. Entah kapan Allah ngasihnya. Cepat atau lambat. Kemudian hatimu, pikiranmu jebol, bocor, faham, ngerti maksud saya. Dari hal yang kamu asalnya nggak ngerti jadi yang asalnya tersumbat jadi tidak tersumbat. Ya itu namanya pemberian Allah itu. Nah, makanya Ibnu Athaillah mengatakan tapi ditunjukkan oleh cahaya pada dirinya, jiwanya. Pemahamannya adalah kekayaan dengan Tuhannya. Nah, ini namanya hikmah. Enggak hafalan, enggak. Seseorang yang sudah ngomong berangkat dari apa yang diberikan oleh Allah, dari kejernihan hati dan pikiran, tidak ada kepentingan apapun hubungannya dengan kemakhlukan, itulah dia yang teman-teman cari. Itulah yang kita cari. Dan hatimu, pikiranmu sebetulnya mengenali itu kalau sensitif. Kenal, oh ini sesuatu yang lain ini. Ini sesuatu yang saya butuhkan ini. Haus di situ, itulah dia tanda-tandanya. Bukan sekedar retorika ayat, hadis, tidak. Tapi makna yang teman-teman tangkap lain dari yang lain. Di situ yang saya maksud. Nah, kekayaan dengan Tuhannya. Kecenderungan hatinya kepadanya. Sikapnya yang tidak tamak dan kewaroannya. Nah, ini syarat jadi orang dekat dengan Allah kan begitu. Nggak boleh tamak lah. Masa orang dekat dengan Allah tamak? Tahu tamak ya? Tamak. Tahu tamak? Tamak tahu? Ya tamak, masa tamak nggak tahu. Ya. Temennya punya apa, pengen punya. Temennya punya apa, pengen punya. Yang lain pengen juga. Pengen tapi di situ ada sifat-sifat keinginan yang negatif. Ya agak iri-iri begitu. Kenapa hatimu nggak duduk pada Allah? Lihatlah Allah. Kalau Allah memberi, kamu akan diberi. Dan kalau toh minta dan berharap hanya pada Allah. Nggak usah tomak-tomaan pada makhluk begitu. Itu nggak mencerminkan sikap yang bersih di hadapan Allah. Allah melihat hatimu. Bisa dimengerti? Nggak boleh di situ.
Nggak boleh bersikap tamak. Harus kamu loskan kepada Allah. Yang lain maunya cepet. Apa punya apa? Udah dirimu ya Allah. Alhamdulillah. Kehendakmu pada dia ya Allah. Mudah-mudahan Engkau juga memberi kemudahan pada hamba seperti Engkau memberi kemudahan dia. Hati harus selalu diisi pada sifat dan sikap dan reaksi yang positif. Nggak boleh tamak. Nah, dan kewaroannya. Harus warok kembali ke atas tadi. Maka warok ini sangat penting sekali hubungannya dalam konteks pembersihan hati dan pikiran jiwa. Nah, dan adanya pada zona. Ya ini di semua zona warok itu penting. Dari mulai zona amaroh, tapi amarohnya, waroknya orang amaroh pasti masih berantakan. Di atasnya semakin baik, atasnya semakin baik. Mutmainah kewaroannya sudah baik lah. Ditambah ke rodiyah, kewaroannya sudah semakin sempurna. Dah itu saja mungkin teman-teman tentang kewaroan. Ada hadis, ada ini kalau dibahas intinya sama sih. Ya, intinya sama. Ya. Nah, itu saja tentang warok. Kembali ke layar Mas Ulum. Ya, itu tentang warok. Ya, ringkas cerita sih betulnya warok itu mudah kalau disimpulkan. Menghindari hal yang maksiat, yang haram, termasuk subhat. Menghindari ketergantungan pada makhluk. Ya, kita ini kadang takut apa karena makhluk. Takut apa karena makhluk, takut apa karena makhluk, khawatir apa karena makhluk. Itu semua kerjaan setan itu. Ya, nggak sadar bahwa daun jatuh pun sudah ditentukan oleh Allah. Tapi secara syariat ya tetap nggak usah diomong. Secara syariat, berusaha dan sebagainya itu nggak usah diomong yang gitu-gitu ya. Ya itu standar SOP normal kehidupan syariat itu. Ya, dah. Bisa dimengerti? Kita persilahkan untuk mengembangkan pertanyaan dari materi tadi. Masih ada waktu teman-teman. Kita persilahkan. Ada 15 menit. Ya berat sebetulnya warok ya. Tapi tuntutannya begitu. Kalau pengen bersih hatinya, pikirannya, ya harus berusaha untuk bersikap warok. Ya, untuk bersikap warok. Jadi yang berlaku di hati kita, diri kita itu yang kelihatan semuanya hakikatnya perbuatan yang dimainkan oleh Allah pada diri kehambaan. Kita nolong orang nggak pernah ngerasa nolong orang, tapi Allah menghendaki diri kita biar nolong orang. Yang ditolong orang juga ngerasa aku hakikatnya ditolong oleh Allah. Ya, dimensi kemakhlukannya tetap dilihat secara sosial dan syariat, suwun, matur nuwun dan seterusnya. Bila perlu ada duit, dikasih mamanya. Itu dimensi sosial, syariat nggak usah diomong lah yang gitu-gitu, udah pintar semua itu. Tapi maksudnya hadirnya hati itu harus melihat peran Allahnya pada dimensi kemakhlukannya. Sehingga hatimu nggak bisa tertipu oleh setan jin iblis dari tampilan-tampilan kehambaan ini. Gitu. Ya, dah. Silakan ya pertanyaan, maka masih ada waktu dikit untuk mempertajam warok ini. Pertanyaan Ustaz. Maka. Ini apa? Ini meyakinkan aja Ustaz. Di dalam lembaran-lembaran kehidupan kita, sepertinya ini Ustaz, sepertinya itu Allah memang mengajari langsung untuk seperti itu. Jadi kita dikasih pengalaman hidup yang ketika hati kita condong untuk bergantung kepada orang, sering ya. Kita kan dagang gitu, kita dagang kemudian di situ kita menggantungkan pada makhluk untuk lakunya dagangan kita. Tapi kemudian kita dikasih pengalaman bahwa kita malah tidak laku-laku. Kayaknya pengalaman langsung ini. Iya kayak gitu Ustaz. Ini hanya detek apa begitu. Jadi memang itu Allah langsung berperan begitu. Iya, baru tahu kalau Allah langsung berperan. Biar tambah yakin aja. Yang bikin kita lalai itu usahanya langsung berhasil lewat usahanya, akhirnya mengatasnamakan usahanya sendiri. Kalau diberi usaha
Berhasil terus gagal, berhasil lagi, gagal, berhasil. Orang kesimpulan di hati dan pikiran udah berbeda toh? Iya apa enggak? Iya. Iya. Jadi kematangan orang itu sebetulnya tergantung kematangan mengambil hikmah dari peristiwa demi peristiwa. Teman-teman paham nggak? Peristiwa yang berlaku pada dirimu dan kehidupan ini hakikatnya bahasanya Allah. Iya. Pesan-pesannya Allah pada dirimu. Iya, Ustaz. Cuma yang dikirim WA oleh Allah nggak paham, Pak? Allah kirim WA-nya nggak kayak kita, tot begini, tot nggak begitu. Allah kirim WA-nya by peristiwa. Jadi peristiwa itu aslinya bahasa apa enggak sih? Iya. Di dalam peristiwa ada kesimpulan apa tidak? Iya, Ustaz. Dalam peristiwa ada pengertian apa tidak? Iya. Dalam peristiwa ada hikmah apa tidak? Iya. Ya, sekarang saya tanya, tujuan bahasa dibuat untuk apa? Memudahkan. Untuk mengerti, ya toh? Iya. Untuk paham, ya toh? Iya. Lah, kalau peristiwa itu sudah menjadikan dirimu paham, berarti peristiwa itu bahasa apa bukan? Iya. Loh, cuman kan tidak setiap orang mampu memahami bahasa peristiwa, toh? Iya. Ya apa enggak? Iya, Ustaz. Ngerti maksud saya ini? Ini bahasa tingkat tinggi nih Pak Gatot, nggak paham ini. Rendah ya, Ustaz. Iya, ngerti apa enggak? Jadi saya ulangi lagi nih, peristiwa demi peristiwa yang berlaku pada dirimu, anakmu, istrimu, yaitu pekerjaanmu, jabatanmu, alam sekitarmu, peristiwa itu sejatinya bahasa apa bukan? Iya, Ustaz. Karena dalam peristiwa ada pengertian, ada kefahaman. Bagi yang ngerti, bagi yang paham. Yang dablek, ya nggak paham-paham. Ngerti? Nah, begitulah. Maka sebetulnya peristiwa demi peristiwa yang berlaku di alam diri kita, zahir batin, dan yang berlaku di semuanya lah, sejatinya itu sapaan Allah apa bukan? Iya. Ya iya. Cuman yang disapa nggak paham, paham. Kenapa? Hati dan pikirannya ndablek. Kenapa ndablek? Hati pikirannya kotor. Kenapa kotor? Karena tidak duduk pada ketauhidan. Jadi walaupun peristiwa terus mengenai kita, tetap aja nggak ada kefahaman pesan dari Allah pada sang diri makhluk ini. Dianggap itu peristiwa asal lalu lalang aja tanpa sebuah makna. Nah kan begitu tuh kalau hati kotor. Ya apa enggak ini? Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Nah begitu. Sekarang kapan diri kita mulai sadar dan mengerti dan ngerasa bahwa peristiwa demi peristiwa dalam diri dan sekitar kita hakikatnya adalah pesan-pesannya Allah. Bahasa Pak Gatot, WA-nya Allah pada diri kita. Ya, ya bahasanya Pak Bror, Facebookannya Allah dengan diri kita. Iya, bahasanya yang lain, komunikasinya Allah dengan diri kita. Ini kalau teman-teman sudah bisa jebol di situ, tanda hatimu sudah halus. Hatimu sudah mulai bersih. Ya Allah, aku pengen anak yang ini soleh, tapi kok nggak soleh-soleh. Berarti di situ ada pemain lain. Ngerti gak? Iya. Ternyata engkau masih pengen seperti itu. Kayak Nabi Nuh pengen anaknya jadi orang soleh. Nabi Nuh sih pengen banget, usaha secara syariat sudah dilakukan, tapi Allah nggak mau. Dan Nabi Nuh paham. Makanya Allah bilang ke Nabi Nuh, Nuh itu bukan jenismu, anakmu dan istrimu laisa min ahlika. Dia bukan dari kelompokmu.
Walaupun tampilan dohirnya dia anakmu, tampilan dohirnya dia istrimu, tapi jiwanya dia bukan jenismu. Hero nggak ada hitam yang ada lagi. Paham? Mengerti? Mengerti sih? Iya, iya. Ya, jadi banyak yang potongan-potongan keluarganya mungkin dohirnya keluarga kita. Tapi kalau di antara kita sudah dibimbing oleh Allah ke kemakrifatan lebih tinggi dan yang lainnya melawan ente, berarti yang lainnya itu sejatinya bukan dari jenis jiwamu, gitu loh, ngerti nggak? Maka tidak sedikit orang tua yang beda dengan anak, anak yang beda dengan orang tua, suami yang beda dengan istri. Nabi Lot istrinya itu bukan dari jenismu, Lot. Loh, zahirnya istrinya, tapi jiwanya, nah, Fir'aun diam-diam istrinya, jiwanya mengikuti ketundukan pada Allah lewat Nabi Musa. Ya seperti itu kalau Allah sudah nolong seseorang. Memainkan pesan-pesannya Allah lewat peristiwa demi peristiwa tadi. Dah, itu ya Pak Bro ya. Nah, bisa dimengerti. Masih ada beberapa menit, kita persilahkan. Ya boleh Ustaz. Ya. Izin Ustaz. Enggak. Ya, saya pernah membaca Ustaz, karya Ibnu Athaillah As-Sukandari, Ya. Yang isinya ya kurang lebih ya. Kitab Setiap apa itu? Kitab apa? Apa? Kitab apa? Ini Al-Hikam Ustaz. Oh, Al-Hikam ya. Saya bacanya enggak ini hanya. Iya, ya. Kalau sudah belajar TN, Hikam paham insya Allah. Ya. Jadi Silakan. dia mengatakan bahwa setiap napas yang keluar darimu itu telah ditakdirkan Allah. Ya. Baik yang terkandung di dalamnya ketaatan maksiat atau nikmat yang Ustaz katakan itu ataupun maupun petaka. Ini kalau kita kaitkan dengan waro ini, napas yang kita keluarkan itu bukan takdir Allah ya Ustaz ya? Iya pastinya gitu. Oke. Benar. Begini Pak Gatot, itu tadi komunikasi syariat. Kalau keterangan kita tadi, keterangan tentang komunikasi syariat. Kalau Ibnu Athaillah bilang begitu, beliau sedang membahasakan komunikasi hakikat. Ya benar. Tidak ada setiap napasmu yang kandungan nafas itu di situ ada ketaatan atau ada kemaksiatan yang tidak diketahui Allah, enggak ada. Semua diketahui Allah. Bukan sekedar diketahui saja. Di situ yang ingin dirimu masuk zona hitam atau putih, sejatinya juga Allah. Maka ayatnya bilang, Nabi Ibrahim bilang, loh, kalian nyembah patung yang kamu pahat sendiri tah? Kenapa kalian tidak menyembah Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian lakukan, yang kalian perbuat. Paham nggak ini ayat ini, Pak Gatot? Paham nggak dengan ayat wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira? Paham nggak dengan ayat tidak ada daun pun jatuh kecuali sudah dalam rencana besar Allah, izin Allah. Lah, napas kita ini ayatnya Allah yang sangat besar, teman-teman. Napas inilah. Nah, napas ini akan bergaya maksiat atau bergaya ketaatan. Itu mah sejatinya hanya, nah ini kalau masuk ke dunia hakikat loh. Hakikatnya hanya permainan rahmat dan fadlnya Allah. Kalau Allah menghendaki di antara kita mendapat rahmatnya Allah yang tinggi, fadlnya Allah yang tinggi, diri kita, nafasnya banyak akan bernilai ketaatan. Kalau banyak bernilai ketaatan berarti warok apa tidak? Warok. Berarti kewaroan kita, sejatinya kehebatan kita atau dosis rahmat dan fadlnya Allah yang tinggi pada kita. Ya. Gitu loh Pak Gatot maksudnya. Cuma Pak Gatot belum sanggup menghubungkan antara ayat satu, ayat lain, karya satu, karya lain, hadis satu, hadis yang lain. Perlu kejernihan hati di sini.
Kalau tidak kelihatan bertabrakan, padahal tidak. Jadi kalau Allah sudah menghendaki teman-teman kita ini jadi orang bersih, hati dan pikirannya, jiwanya, Allah akan beri dosis nur kemakrifatan yang lebih pada dirimu. Hidayah yang semakin kuat pada dirimu. Kewaroan yang semakin sempurna pada dirimu. Sehingga dirimu semakin terminimalisir, terkurangi dari angka prosentase kemaksiatan, keharaman. Bisa? Ya. Di situ perannya Allah, Pak Gatot. Dan teman-teman, paham? Jangan sering selalu ninggalin Allah lah. Paham apa enggak? Iya. Allah selalu kita tinggalkan terus. Kalau saya di depan tadi ngomong tentang ngotot begitu, saya sedang menggunakan pendekatan syariat. Saya ngomong syariat, teman-teman lalai Allah. Giliran saya ngomong hakikat, teman-teman larinya ke makhluk, enggak ketemu-temu terus, lari-lari terus begini. Paham? Bagaimana biar syariat itu di dalamnya hakikat? Bagaimana biar hakikat dalamnya tampilannya syariat? Gitu loh teman-teman. Paham nggak nih maksud saya? Ya nggak paham boleh pulang duluan ya nggak paham. Jadi maksudnya begini, sama kayak begini loh Pak Gatot. Bagaimana dirimu memberi orang, zahirnya kamu sodako, infak, hibah, memberi hadiah orang, wakaf, zahirnya. Tapi gimana hatimu duduk pada hakikatnya ini perbuatan Allah yang dibuat untuk diriku. Allah membuat perbuatan baik berupa sodako, infak dan seterusnya pada diriku. Kalau ngerti dirimu itu dikirim kebaikan oleh Allah, ngapain dirimu kegeeran? Paham apa enggak? Tahu kegeeran? Iya, ada rasa ego. Nah, kalau dirimu ngerasa berbuat baik itu GR apa enggak? GR. Kalau dirimu GR menghargai Allah apa enggak di situ? Tidak. Kalau dirimu GR begitu, Allah kamu dudukkan jadi Tuhan yang maha rahmat apa tidak? Tidak. Kurang ajar enggak kalau begitu? Kurang ajar. Kalau yang jadi Allahnya kita kira-kira apa? Awas ente. Paham enggak? Ini perlu kehalusan rasa. Perlu kehalusan hati dan pikiran. Umumnya orangnya, pokoknya gue sholat, gue sedekah. Pahamnya baru sampai situ. Salah Ustadz. Enggak. Emang sekolahnya baru segitu. Paham apa enggak? Ya tapi sekolah jangan di situ terus dong. Kok hobi banget sekolah di SD, terus SMP, terus. Ya ngerti enggak nih maksud saya ini teman-teman? Iya. Kalau peserta ini insya Allah udah mulai mampu memahami lah. Oh iya. Jadi gimana dirimu berbuat baik, tapi dirimu ngerasa perbuatan baik itu justru perbuatannya Allah pada dirimu. Dirimu nggak pernah kegeeran gitu loh. Yang terjadi selama ini kan kita ini selalu GR di hadapan Allah. Padahal kegeeran kita adalah tanda belum pinternya kita di hadapan Allah. Kegeeran kita tadi tanda belum bersihnya hati kita di hadapan Allah. Kegeeran kita tadi tanda dableknya kita di hadapan Allah. Kata Allah, ente nggak malu tah? Tapi kan belum bisa malu kalau belum paham. Karena malu dibutuhkan kefahaman. Kefahaman lewat rasa yang halus. Bagaimana dablek bisa malu? Wong malu itu butuh rasa yang halus. Paham nggak ini? Bahasa rasanya itu loh teman-teman. Dablek bagaimana bisa paham, bisa mengerti. Maka orang yang paham Allah biasanya hati pikirannya halus. Gampang paham lewat rasa. Gitu deh. Mengerti teman-teman? Paham ya Pak Gatot ya? Ya insya Allah Ustaz. Ya bagaimana Pak Gatot ngaji tapi nggak ngerasa ngaji. Duduk pada tauhid, ikhlas. Allahmu yang kelihatan, dirimu hilang. Gitu loh maksudnya. Ya. Dan seterusnya. Sehingga nggak berbenturan memahami makna warok versi ini tadi, komunikasi syariat dengan Ibnu Athaillah yang berkomunikasi lewat dalam keluar hakikat. Mengerti ya? Iya, Ustaz. Ya oke. Dah,
Itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang oleh Allah dikendaki menjadi orang yang ahli warok. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Selamat istirahat. Selamat sholat duhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Pak Gatot. Terima kasih Mas.